saat semua apa yang kita akan kerjakan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menggerakkan orang-orang yang bersifat buruk bertobat di hadapan Allah, memohon kebaikan dan bahkan mensyiarkan dan memviralkan nilai kebaikan yang telah kita lakukan. Harun Ar-Rasyid sebagai penutup khutbah ini, seorang presiden besar, seorang pemimpin luar biasa. Satu kali saat beliau datang ke satu masjid, datanglah seorang ustaz. Ustaz itu tiba-tiba kemudian berdiri mencela pemimpinnya. Dia mencela Hamis, dan Harun Ar-Rasyid dengan simak tulus mendengarkannya. Maka apa kata Harun Ar-Rasyid? Beliau dengan sangat tenang bertanya, "Ya Ustaz, ya fulan, menurut Anda, apakah saya ini lebih buruk dibandingkan dengan Firaun?" Maka dia menjawab, "Tidak, ya Amirul Mukminin, Firaun lebih buruk." "Menurut Anda, apakah Anda lebih soleh dibandingkan dengan Musa alaihissalam?" Maka Ustaz itu berkata, "Tidak ya Amirul Mukminin, Musa Nabi, saya bukan. Musa lebih soleh, saya tidak." Maka dengarkan dan camkanlah. Seorang Musa yang dekat dengan Allah, Nabiullah, disanding oleh Allah, dijamin dengan surga, disebutkan dengan Nabi Taqwa, diminta oleh Allah dakwah kepada Fir'aun yang sangat buruk, lebih buruk dibandingkan dengan saya, dia tidak beriman, dan perintah Allah ya Quran surah ke-20 Taha di ayat 43 sampai 44. "Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Hei Musa, hei Harun, Nabi, dua orang pergilah kepada Fir'aun. Dia telah mulai menyimpang, tapi dakwahi dia dengan lemah lembut. Katakan dengan etika, katakan dengan penuh kesopanan. Boleh jadi dengan etika dan kesopanan itu dia bisa kembali kepada jalan yang baik dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun Ar-Rasyid mengatakan, Musa yang lebih baik dibandingkan dengan Anda diperintahkan kepada berdakwah pada Firaun yang lebih buruk daripada saya, tetap mengatakan yang baik-baik. Maka siapakah engkau berkata yang buruk kepada saya? Maka ayat itu memberikan pesan kepada kita hadirin, sepanjang kita beriman, sepanjang kita merasa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, betul lapangkan setiap hati kita. Bila ada yang mencela, bila ada yang menuduh, lapangkan diri kita, lapangkan dalam mengatasi berbagai problem kehidupan kita, di rumah tangga, di kedudukan, di persoalan, di kantor. Tapi sisi yang lain, kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang punya iman, mengakui Nabi kita Rasul, jauhi sifat-sifat buruk yang pernah dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Orang beriman tidak akan pernah mencela. Orang beriman tidak akan pernah merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya 361 kali. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali di Quran. Ayyuh yang munada menguatkan, hanya mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ke semua orang yang merasa punya iman. Laki-laki, perempuan, muda, tua, besar, kecil, punya jabatan, tak punya jabatan. Kata Allah, sepanjang engkau beriman, sepanjang engkau beriman, aku ingatkan, aku tegaskan, la yasraqu minkum. Jangan saling merendahkan, jangan saling mencaci, jangan saling menuduh. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan buat hoax, jangan terpecah belah. Quran kita sama, hadis kita sama, nabi kita sama. Maka pembuktian keimanan kita itu yang tidak sama. Kita kalau tiap pekan Jumat ternyata saling menghina, tiap pekan Jumat saling merendahkan, tiap pekan Jumat saling mencaci, tiap pekan Jumat tidak mendapatkan spirit dari Jumat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1855, riwayat dari seorang sahabat bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Berbahagialah satu bangsa, satu negara, satu masyarakat bila ada pemimpin dan rakyatnya saling mencintai. Nabi mengajarkan, jika ada pemimpin rakyat yang mencintainya, jika ada pemimpin-pemimpin mencintai rakyatnya, bagaimana mendapatkan cinta itu? Maka dalam Jumat inilah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Saling mendoakan. Doakan pimpinan kita, RT kita, RW kita, lurah kita, camat kita, wali kota kita, gubernur kita, presiden kita, bukan dengan mencacinya, merendahkannya, menjatuhkannya. Sehingga dengan itu Allah bimbing dengan doa kita. Dalam sujud malam kita, dibimbing beliau-beliau untuk membimbing kebijakan yang baik, memasyarakatkan kita, memajukan negeri kita, mendamaikan kita. Dan dengan doa itulah Allah jaga kemuliaan di antara kita semua. Beliau-beliau mendoakan kita, membangun negeri kita. Kita pun mendoakan mereka dalam kebaikan, sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah yang baik. Tidak ada beban keburukan. Lapang hati kita, datang baik, dan pulang dalam keadaan yang baik. Dan di Jumat inilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menutup khutbah kesempatan yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menerima amalan kita, mengampuni dosa kita, dan mengabulkan apa-apa yang akan kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada seorang pendosa hadir di Jumat ini atau sekitaran masjid ini, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya ya arhamar rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang datang di Jumat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami, kolega kami, keluarga kami yang mungkin tidak datang Jumat atau yang tidak hadir Jumat, Kau uji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Ya Allah, ada hamba-Mu yang datang ke Jumat ini di antara mereka yang datang membawa kesulitan, mohon ya Allah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Ya arhamar rahimin, alif baina qulubina. Allahumma alif ya Allah, waltaf qulubal 'asi liyatubu ilaika fi hadhihi al-jum'ah taubatan nasuha. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat hadir di sekitaran Jumat ini, atau bahkan kerabat kami, tetangga kami, orang terdekat kami ya arhamar rahimin, maka mohon sentuh hatinya untuk bertobat sebelum ia wafat menghadap-Mu ya arhamar rahimin. Idza kanu ghairul Islam fahdihim ilal Islam. Ya Allah, jika ada di antara kami yang belum menerima hidayah, teman kami yang hidup bersama kami, bekerja dengan kami, jadi tetangga kami, ya Allah berikan hidayah kepada mereka untuk berislam. Kami hidup dengan mereka di dunia berbahagia, maka kumpulkan kami di akhirat dalam kebahagiaan yang lebih dari serupa ya arhamar rahimin. Allahumma khfad umara'ana waj'alhum udala warzuq sihhatan lahum ya arhamar rahimin wa quwwatan lahum ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami ya rabbal alamin. Anugerahkan hidayah dan taufik kepada mereka ya Allah, agar bersikap adil dalam membuat keputusan. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, agar ringan pekerjaan mereka. Bimbing mereka ya arhamar rahimin, sehatkan mereka ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkan mereka dari keburukan-keburukan yang mengancam hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Allahumma khfad ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, cerahkan hati mereka ya Allah, luaskan ilmu mereka ya Allah, bimbing mereka untuk berdakwah, untuk menyatukan umat. Jauhkan mereka dari perpecahan ya Allah, jauhkan mereka dari godaan-godaan materi ya Allah. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wa alif wahid ya Allah mujtama'iha wa jannibna min at-tafriqah. Ya Allah, mohon jadikan negeri kami Indonesia negeri yang berkah, negeri yang makmur, negeri yang adil, dan mohon ya Allah jaga rakyat kami ya rabbal alamin. Satukan kami dalam kebaikan dan kekompakan untuk memajukan, memakmurkan negeri ini ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi para pejuang yang telah mendahului kami, pemimpin-pemimpin negeri ini yang telah kembali kepadamu ya Allah. Berkahi mereka ya Allah, berkahi keluarga mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Ganti setiap pengorbanan tetes darah, keringat, air mata mereka ya Allah dengan jariyah menerangi kubur mereka. Ringankan hisab mereka ya arhamar rahimin. Bagi yang bertugas ya Allah, lapangkan tugas mereka, mudahkan, sehatkan, berikan kekuatan, berkahi keluarganya, lapangkan keluarganya, sabarkan keluarganya ya arhamar rahimin. Kepada kami rakyatnya ya Allah, berikan kemakmuran, berikan kelapangan, berikan kedamaian, berikan ketentraman, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan air mata kami ya Allah, yang tak hidup dengan Rasulullah, yang tak melihat Rasulullah di alam mimpi kami. Maka mohon beri kesempatan kami untuk bersua dengan Rasulullah di jannah-Mu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah yarhamkumullah.